Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak peserta didik sekota Gorontalo. Apa kabar? Ibu guru berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bugar. Apalagi buat anak-anak peserta didik yang beragama Islam, yang tentunya pada puasa kan? Ayo, siapa yang sudah pernah batal puasanya? Alhamdulillah, semuanya masih pada puasa ya? Ya, tentunya belum ada yang batal. Ya, anak-anak pintar, anak-anak hebat. Sudah pada mandi belum? Tentunya sudah ya. Udah pukul berapa sekarang? Tentunya sudah pada mandi, sudah pada wangi, ya. Sudah standby di depan televisi, ya. Sudah siapkan alat tulis menulis. Oke? Ya, kembali kalian di program spesial Mimosa TV. Saat di rumah, belajar dari rumah. Bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Diknas Kota Gorontalo. Program ini merupakan merupakan salah satu bentuk kepedulian daripada Mimosa TV pada dunia pendidikan, di mana pada saat ini sedang mewabahnya virus corona, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar dari rumah. Oke anak-anak, stay at home, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Ya, oke, jangan kemana-mana ya, tetap saksikan program ini. Baik anak-anak peserta didik, sebelum masuk ke materi hari ini, kita akan menyimak dulu video berikut ini. Tepuk masker, gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Tepuk hand sanitizer, cuci bersih tanganmu dari virus dengan cairan hand sanitizer. Tuangkan, usapkan dengan rata. Tanganku terbebas dari kuman. Yes. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung juga mulut. Kalau batuk segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu.
Tepuk jaga jarak. Berdekatan no no no. Bersalaman namaste. Bergandengan jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi keselamatan Asia. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Baik, anak-anak di rumah, sekali lagi pesan Ibu Guru, stay at home, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Ya, oke, kita akan masuk ke materi hari ini. Ya, tema 9, kayanya negeriku. Subtema 3, pembelajaran 2. Ya, sudah siap kan? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya kita mengawali semua kegiatan dengan melakukan doa. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Ya. Doa selesai. Baik. Nah, pada pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus dibentuk dalam pembelajaran ini, ya, pembentukan karakter. Yang pertama, bertanggung jawab. Sebagai peserta didik yang baik, kalian harus memiliki tanggung jawab. Yaitu apa? Tanggung jawab dalam belajar. Kalian harus menyelesaikan tugas kalian. Karena tanggung jawab kalian saat ini adalah yang paling utama adalah belajar. Ya. Yang berikut, saling menghargai. Ya, sebagai umat manusia kita harus saling menghargai. Ya, kita menghargai setiap perbedaan yang ada. Yang berikut adalah percaya diri. Mengapa kita harus memiliki percaya diri? Karena kalian sebagai peserta didik memiliki potensi. Nah, kalau kalian tidak percaya diri, bagaimana kalian bisa mengekspresikan diri? Ya, bisa mempertontonkan atau memperlihatkan prestasi-prestasi yang ada pada kalian. Ya, tapi pada pembelajaran ini percaya diri yang diharapkan dari kalian adalah kalian dapat bernyanyi dengan nada dan tempo yang baik. Oke ya. Nah, setiap pembelajaran pasti mempunyai tujuan pembelajarannya, ya, melalui metode Cerama Plus dengan pendekatan saintifik peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan serta dapat memahami hak dan kewajiban tersebut. Yang berikut, kalian nantinya akan memahami isi bacaan. Nantinya Ibu Guru akan memberikan sebuah bacaan, nah kalian akan membacanya dengan baik dan nantinya kalian akan menyimpulkan isi bacaan tersebut. Yang berikut kalian nantinya akan dapat membedakan nada dasar yang diberi tanda kres dan nada yang diberi tanda mol. Ya. Kemudian nantinya bernyanyi dengan nada yang tepat. Nah, dalam proses pembelajaran ini ya ada tentunya penilaian yang akan diharapkan dari kalian, ya, akan dinilai, yaitu ada aspek sikap, itu tadi tanggung jawab, saling menghargai, kemudian percaya diri.
aspek yang berikutnya adalah pengetahuan. Ya, di mana pengetahuan yang akan dinilai pada diri kalian adalah memahami isi bacaannya, sehingga kalian dapat menuliskan kesimpulan dari teks yang dibaca. Yang terakhir adalah keterampilan. Jadi keterampilan dalam membaca dan keterampilan dengan bernyanyi menggunakan nada dan tempo yang tepat, penuh percaya diri. Nah, jadi kegiatan pembelajaran hari ini meliputi mengidentifikasi hak dan kewajiban, membaca, mencermati teks bacaan, membuat kesimpulan, bernyanyi dengan nada dan tempo yang tepat, kemudian refleksi. Nah, hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap air. Coba bayangkan jika kita tidak ada air. Satu hari saja kalian puasa menahan haus. Tentunya sudah terasa kering, ya. Bahkan kalau misalnya ini karena saking panasnya akan terjadi dehidrasi, ya. Tapi semoga kalian tidak mengalami hal tersebut. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa air, manusia tidak bisa melanjutkan kehidupan. Terpenuhinya kebutuhan air bersih merupakan hak setiap warga masyarakat. Hak mendapatkan air bersih hendaknya diikuti dengan kewajiban. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan membiasakan terlebih dahulu kewajiban, kemudian barulah kita menuntut hak. Perlu kamu sadari bahwa persediaan air bersih semakin menipis, sementara seiring pertambahan jumlah penduduk Indonesia, kebutuhan air bersih semakin meningkat. Kebutuhan air per hari, per orang dapat kamu cermati dalam gambar piramida hierarki kebutuhan air berikut ini. Tetapi sebelum Ibu Guru memperlihatkan ya hierarki piramida daripada kebutuhan air setiap manusia setiap hari, kita akan menyaksikan dulu video berikut ini. Belajar mengenal manfaat air. Halo adik-adik, siapa yang suka minum air? Bagus ya, sehari-hari itu kita harus minum 8 gelas minimalnya, agar tubuh kita tetap segar dan sehat. Tahukah kamu manfaat air itu apa saja sih? Mari kita jawab ya. Air untuk diminum. Air minum adalah air yang digunakan untuk dikonsumsi manusia. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa dan tidak berbau. Air untuk memasak. Air ini berperan sekali dalam memasak, baik mencuci bahan masakan dan pada saat memasak juga. Ayo, siapa yang sudah bisa memasak air sendiri? Mandi. Air itu berguna untuk mandi. Bayangkan kalau nggak mandi, badan jadi kotor dan bau ya. Untung ada air. Badan bisa segar dan bersih kembali. Siapa yang udah mandi? Menyiram tanaman. Air itu berfungsi juga adik-adik untuk kehidupan tanaman, baik tanaman yang ada di kebun ataupun di taman. Kalau yang di taman, kan sering kita menyiram bunga-bunga setiap hari ya.
berwudu. Siapa yang rajin sholat? Nah, air kan dipakai untuk kita berwudu. Jadi, pas mau sholat bisa bersih dan segar. Menggosok gigi. Air juga membantu kita untuk bergosok gigi setiap hari. Bayangin kalau nggak ada air, bagaimana berkumur-kumurnya? Mengairi sawah. Air juga sangat membantu Pak Tani loh untuk memelihara sawahnya. Di desa-desa banyak kita melihat aliran air untuk mengairi sawah-sawah supaya tanamannya subur. Demikian ya adik-adik manfaat air. Kita mesti menjaga air ya, guna mendapatkan manfaat yang banyak dari air. Sampai jumpa lagi. Oke, tadi kalian sudah menyaksikan video mengenai manfaat air. Jadi manfaat air itu sangat banyak. Bayangkan jika ketersediaan air bersih itu tidak ada. Ya, kalau kalian mau mandi menggunakan air kotoran. Tentunya akan terasa gatal ya, akan terasa gatal badan kita, terus tidak merasa enak. Nah sekarang Bu Guru pun akan memperlihatkan piramida hierarki kebutuhan air untuk per orang per hari. Ya, silakan lihat di layar televisi ini ada gambar ya, gambar piramida hierarki tentang kebutuhan air per hari per orang ya. Oke, ini silakan kalian lihat yang dari hal yang paling sedikit ya, penggunaan air atau manfaat air yang paling sedikit, yaitu penggunaannya air minum adalah 10 liter. Jadi 10 liter itu untuk satu orang satu hari ya. Kan kita dikatakan idealnya 8 liter per hari. Ya, berarti menurut penelitian bisa sampai 10 liter per hari untuk kebutuhan minum. Kemudian untuk memasak. Memasak itu membutuhkan 20 liter air. Nah, yang berikut kebersihan diri. Untuk kebersihan diri itu adalah 30 liter air. Mencuci pakaian, kita membutuhkan 40 liter air. Hanya untuk seorang diri ya, 40 liter. Yang berikut membersihkan rumah. Ya, membersihkan rumah termasuk juga mencuci mobil ya. Itu kurang lebih 50 liter. Yang berikut menumbuhkan bahan makanan seperti tadi ya, menyiram tanaman itu adalah salah satu untuk menumbuhkan bahan makanan, dan tentunya bahan makanan ini kan untuk kita juga, untuk manusia. Coba kita lihat di sini ada 60 liter. Yang berikut sanitasi. Sanitasi sebanyak 70 liter. Ya, sangat banyak. Coba kita totalkan ya. Untuk air minum 10 liter, memasak 20 liter, itu berapa? 20 ditambah 10 berarti 30 liter. Tambah lagi 30 liter untuk kebersihan diri, sudah berapa? 60 liter. Kemudian mencuci pakaian 40 liter, berarti tadi 30 tambah 30 tambah 40 sudah
60 liter. Membersihkan rumah 50 liter. Nah, kita totalkan ada semuanya kurang lebih 280 liter. Oke, kita akan break dulu sebentar ya. Ada mau lewat iklan ya. Oke, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amalia-amalia Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ibu Guru di program spesial dari Memosa TV. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi masih tentang hierarki kebutuhan air untuk setiap orang per hari. Ya, tadi sudah kita jumlahkan kurang lebih ada sekitar 280 liter air bersih. Ya, air bersih. Kalau air laut ada, air di sungai ada, tapi apakah kalian mau minum air laut? Tidak kan? Minum air sungai? Tentu tidak. Pasti yang kalian akan cari adalah air bersih. Makanya kita harus menjaga adanya ketersediaan air bersih. Di samping kita memiliki hak untuk menggunakannya, kita juga wajib untuk tetap menjaga ketersediaan air bersih tersebut. Nah, sebelum Ibu Guru lanjutkan ke materi ini, ke materi yang berikut, Ibu Guru minta kalian coba kalian
mengisi atau menuliskan ya apa saja kewajiban terhadap ketersediaan air, kewajiban kita, dan apa hak terhadap ketersediaan air bersih tersebut. Ya, Ibu Guru minta ada yang mau menjawabnya, yang mau masuk lewat telepon juga boleh, ya. Ada di line telepon ada ya, bisa kalian masuk ke sini untuk telepon ya, untuk menyampaikan pendapat kalian ya. Jadi setiap manusia kan sudah dikatakan bahwa memiliki kewajiban dan hak ya, ada hak dan kewajiban. Jadi harus ada keterseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut ya. Ibu Guru tunggu, barangkali ada yang mampu untuk memberikan ya, memberikan tanggapan ataupun pendapat apa sih itu kewajiban terhadap ketersediaan air. Di sini Ibu Guru sudah memberikan contoh untuk kewajiban. Yang pertama, mematikan keran air saat dipakai. Ya, jangan biarkan air itu menetes, ya, mengalir tanpa digunakan. Karena air yang mengalir, yang keluar dari keran air adalah air bersih. Ketika kita tidak menggunakannya, otomatis dia akan terbuang percuma. Di sini juga Ibu Guru memberikan contoh hak terhadap ketersediaan air bersih, yaitu contohnya terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, barangkali anak-anak yang di rumah bisa memberikan tanggapannya, ya, bisa telepon ke sini untuk memberikan pendapatnya. Ya, Bu Guru tunggu, ya, kira-kira siapa dari anak-anak yang ada di rumah ingin memberikan tanggapan ataupun pendapatnya. Oh Ibu, ini kewajiban terhadap ketersediaan air ini. Kemudian hak terhadap ketersediaan air. Ya. Oke. Kalau tidak ada, ya, Ibu Guru akan bantu untuk memberikan jawabannya. Nah, ini jawabannya ini, ya, kalian boleh membacakannya, ya. Tapi kalian juga di rumah tetap menuliskannya ya, menuliskan. Nanti tugas-tugas yang Ibu Guru sampaikan di sini kalian akan perlihatkan pada guru-guru di sekolah kalian, ya. Oke. Nih, siapa yang ada di rumah yang bisa membacakan tentang kewajiban terhadap ketersediaan air bersih? Iya. Oke. Kalau begitu Ibu Guru meminta Jinia, ya, ini. Oke. Iya. Oke, ada telepon masuk. Halo. Iya, halo. Halo, siapa nih? Halo. Ya, siapa ini? Ya, putus. Oke. Putus. Ada yang mau masuk? Yang mau membacakan kewajiban terhadap ketersediaan air bersih? Atau mungkin memberikan pendapat, oh Ibu, ini tadi saya sudah menuliskannya, kewajiban terhadap ketersediaan air bersih ini. Oke, halo. 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 Ya, siapa nih? Faisal Ahmad. Ya. Halo. Faisal Ahmad. Kurang jelas, maaf.
Faisal Abbas. Oh, Faisal Abbas. Maaf. Faisal Abbas dari sekolah mana? Faisal Abbas dari sekolah 39. Dari SDN 39. Iya. Iya, Faisal. Faisal mau memberikan tanggapan atau mau membacakan jawaban atau tanggapan yang sudah Ibu Guru tulis? Iya. Membacakan. Ya. Halo Faisal. Membacakan. Oh iya, membacakan. Oke, kita akan tampilkan ya bacaan yang ada di akan tampilkan di layar televisi. Oke, silakan. Iya, halo Faisal, silakan. Mematikan keran. Iya. Mematikan keran air saat tidak dipakai. Oke. Yang kedua? Menjaga kebersihan lingkungan. Iya, bagus. Yang ketiga? Apa itu mah? Menjaga kebersihan hutan dari Penebangan? pengembangan liar. Iya, bagus. Yang berikut, yang keempat. Mengadakan penghijauan di lingkungan di sekitar rumah. Oke. Faisal? Sekitar rumah. Iya. Faisal? Faisal kelas berapa sekarang? Kelas? Kelas 4. Iya, bagus. Mungkin Faisal bisa memberikan pendapat lain tentang kewajiban terhadap ketersediaan air bersih? Ya, ada. Oke, coba. Apa? Silakan. Menggunakan mengutamakan kepentingan untuk memiliki tujuan yang sama, yaitu Oke, Faisal. Ya, Faisal. Ya, terima kasih ya Faisal ya. Terima kasih juga buat mamanya yang mendampinginya. Terima kasih ya Faisal. Oh, masih ada Faisal? Oke. Oke, sekarang Ibu Guru minta ada Jinia yang sudah mau membacakan tentang kewajiban terhadap ketersediaan air bersih. Oke. Ada Jinia. Ini dari slide ini suaranya. Oke, masih ada telepon. Halo. 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 Iya, halo. Ya, selamat Halo, siang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa nih? Dari adik Winda di Tiro. Dari adik Ninda ya, Ninda di Ipilo. Winda. Ninda. Ninda. Iya, Ninda sekolah di mana Ninda? Dari SDN 39. Oh, dari SDN 39 lagi. Terima kasih buat anak-anak 39 yang sudah mau bergabung di sini. Masih puasa tidak Ninda? Iya. Alhamdulillah. Oke, silakan Ninda mau memberikan pendapat
atau ingin membacakan? Ya. Mau membacakan? Tanggapan. Oke, tanggapan. Ayo, silakan Bagus. Ya, silakan Ninda. Menggunakan air secara berlebihan, melainkan menggunakan secara sewajarnya saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, menggunakan sewajarnya ya. Jadi jangan dilebih-lebihkan. Oke, bisakah Ninda menyebutkan atau memberikan pendapat mengenai hak terhadap ketersediaan air bersih? Hak terhadap ketersediaan air bersih. Halo Ninda. Ninda masih ada? Iya. Iya. Apa Ninda bisa memberikan pendapat mengenai hak terhadap ketersediaan air bersih? Iya. Oke, coba. Silakan sayang. Hak terhadap air bersih adalah mendapatkan pelayanan air minum bersih Iya. Jadi setiap orang berhak yang ya. memenuhi syarat kualitas dan kuantitas sesuai standar. Iya, bagus. Masih ada lagi Ninda? Tidak. Oh, tidak, iya. Ninda makasih ya. Sampaikan salam hormat buat Mama. Terima kasih. Ya. Ya, dadah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, Bu Guru ulangi kewajiban terhadap ketersediaan air bersih. Yang pertama, kita harus mematikan keran air saat tidak dipakai. Jangan dibiarkan mengalir terus. Sayang ya kalau tidak dipakai terus mengalir. Selain airnya terbuang dengan percuma, juga akan menambah banyak beban untuk pembayarannya kalau kita menggunakan PDAM ya. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Ya, karena jika air hujan turun, kemudian lingkungannya kotor, airnya masuk ke dalam tanah, tentunya yang tersimpan di dalam tanah itu airnya kotor. Jadi, jagalah kebersihan lingkungan. Yang berikut, menjaga kelestarian hutan dari penebangan liar. Mengapa kita harus menjaga hutan? Ya, karena pohon-pohon itu berguna, akar-akar pohon itu berguna untuk menyerap air ke dalam tanah. Jadi ketika hujan turun, air itu diserap oleh akar-akar pohon, disimpan di dalam tanah. Jadi tidak juga terjadi banjir, dan pada saat musim kemarau nanti ada cadangan air yang tersimpan di dalam tanah. Yang berikut, mengadakan penghijauan di lingkungan sekitar rumah. Jadi di sekitar rumah juga ya kita menyimpan cadangan air, bukan hanya berada di hutan. Kalau di hutan berarti otomatis jauh, kita harus membuat saluran-saluran ke kota sehingga membutuhkan biaya. Tapi kalau kita di sekitar rumah kita ada penghijauan, ada pohon-pohon, airnya meresap ke dalam tanah, ya berarti otomatis kita bisa menggunakan air sumur atau biasanya kita menyedotnya dari dalam tanah. Ya, oke, bisa ya, paham. Sekarang kita lanjutkan, ya, hak terhadap ketersediaan air bersih. Ya, hak terhadap ketersediaan air bersih. Yang pertama adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih
untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk makan dan minum. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebersihan diri. Ya, tadi sudah Ibu Guru sudah sampaikan di awal bahwa kalau kita mandi, kita membersihkan diri menggunakan air kotor, tentunya kita tidak merasa nyaman. Ya, begitu juga kalau kita membersihkan peralatan rumah tangga. Ya, jadi kita harus ada air bersih untuk membersihkan peralatan rumah tangga. Misalnya, Mama habis memasak, ya, tentunya alat-alat yang digunakan untuk memasak itu kan harus dicuci. Masa kita harus mencuci dengan air kotor? Tentunya kita merasa jijik, ya, kita merasa tidak nyaman. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Sampai di sini paham ya? Paham apa itu kewajiban, apa itu hak. Setiap anak memiliki hak dan kewajiban. Dan ingat, antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan. Kita melaksanakan dulu kewajiban, baru kita menuntut hak. Jadi jangan, ya ini hak saya. Wih, hak saya sudah dituntut, haknya kemana-mana diteriak-teriak, tapi lupa terhadap kewajibannya. Tidak seperti itu ya. Jadi laksanakan dulu kewajiban, baru kita bisa menuntut hak. Oke? Iya. Kita akan lanjut ya. Karena pentingnya air ini ya, sehingga PBB itu menetapkan pada sidang umum PBB itu menetapkan Hari Air Dunia. Nah, sekarang Ibu Guru akan memperlihatkan teks. Anak-anak diminta untuk membacanya dengan tenang, dengan teliti. Kenapa? Karena nantinya dari teks yang Ibu Guru akan sampaikan ini, kalian akan menyimpulkan teks bacaan ini. Masih ingat kan pembelajaran tentang menyimpulkan suatu teks bacaan? Salah satunya adalah apa? Masih ingat? Iya, salah satunya kita harus membaca teks tersebut dengan seksama. Ya, kalau perlu kita membacanya sampai 2 kali. Oke, ini Bu Guru akan perlihatkan teks ya. Teks untuk membaca, lakukan kegiatan membaca ini. Ya. Oke. Nah, anak-anak di rumah yang ingin membaca, ya, boleh telepon ke sini, Bu, saya mau membacanya. Ya, biar yang lainnya mendengarkannya. Siapa tahu yang lain kalau belajarnya cuman ingin didengar, tetapi untuk membacanya dia ada ya seperti itu. Dia hanya bisa jika bacaannya itu dibacakan oleh orang lain. Ya. Oke, halo. Halo. Halo, Iya, halo, siapa nih? dari Faisal Abbas. Maaf, siapa sayang? Faisal Abbas. Oh, Faisal Abbas. Iya, Faisal Abbas. Terima kasih udah masuk lagi. Ya, Faisal mau baca ini ya? Ya, Iya, oke, silakan. Faisal membaca. Teman-teman yang lain di rumah, silakan dengarkan baik-baik dan baca juga dalam hati. Ya, biarkan Faisal dulu yang membaca. Oke, Faisal. Hari Air Dunia sesuai keputusan sidang umum PBB
Tanggal 22 Desember 1992 Ya. ditetapkan tanggal 22 Maret sebagai Hari Air Dunia atau World Water Day. Hari Air Dunia diperingati pertama kali pada 22 Maret 1993 oleh negara-negara anggota PBB. Jadi pada 22 Maret 2020 merupakan peringatan ke-27 Hari Air Dunia. Hari Air Dunia diperingati setiap tahun dengan tujuan untuk mengunggah kesadaran masyarakat akan pentingnya air bagi kehidupan masyarakat dunia dengan demikian diharapkan lahir kesadaran masyarakat dunia untuk bersama memanfaatkan dan melestarikan sumber daya air atau SDA secara berkelanjutan. Iya, bagus. Bagus. Terima kasih ya Faisal. Sudah membantu Ibu Guru untuk membacakan teks yang ada di sini. Terima kasih juga ya buat mamanya. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, kita akan break. Ya, break. Ada iklan-iklan yang mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo
dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amalia-amalia Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya bersama Ibu Yanti. Ya, masih tentang teks bacaan. Ya, karena teks bacaan ini kalian akan menyimpulkan. Jadi dibaca yang betul, ya. Oke, Ibu Guru lanjutkan lagi teksnya. Nih. Jadi secara umum persediaan air bersih semakin menipis karena berkurangnya cadangan air dalam tanah. Ya, Ibu Guru bantu membaca. Adik-adik di rumah ya bisa mendengarkannya ya atau membaca dalam hati ya, atau yang ada ingin juga mau masih membacakan ya boleh masih boleh lewat line telepon ini ya. Oke. Secara umum persediaan air bersih semakin menipis karena berkurangnya cadangan air dalam tanah. Berkurangnya cadangan air dalam tanah sebagai akibat banyaknya penebangan liar terhadap pohon di hutan. Akibatnya, tidak ada lagi akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Ya, silakan bisa ditampilkan slide. Slide-nya bisa ditampilkan biar anak-anak bisa membacanya. Sebagian besar lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri, sehingga air hujan tidak bisa masuk tanah dan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Berkurangnya cadangan air tanah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Mengapa demikian? Akibat berkurangnya cadangan air tanah, banyak mata air kering termasuk sumur gali yang kebanyakan dimiliki warga masyarakat. Keadaan ini membuat penduduk daerah perdesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kegagalan panen pun dirasakan warga masyarakat karena tanaman kurang air yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Ya, oke. Berikutnya lagi. Sungguh keadaan memilukan yang perlu segera atasi agar tidak berlarut-larut penderitaan warga masyarakat perdesaan. Langkah awal yang bisa dilakukan setiap warga masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi terjadinya krisis air adalah hemat dalam memanfaatkan air. Selanjutnya, setiap warga masyarakat hendaknya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap air secara seimbang. Dengan cara itu, terjadi krisis air bersih dapat dihindari dengan melakukan tindakan seperti berikut. Yang pertama, membuat lubang resapan untuk menampung air hujan
supaya terserap ke dalam tanah. Yang kedua, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, anak-anak di rumah, kalian sudah membacakan teks tadi ya. Nah, sekarang Ibu Guru meminta kalian untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan dari teks yang berjudul Hari Air Dunia. Masih ingat kan materi tentang menyimpulkan suatu bacaan? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang sudah lupa, Ibu Guru ingatkan kembali ya. Dalam membuat kesimpulan, yang harus kalian lakukan yaitu tadi, yaitu kalian membacanya dengan seksama, dengan teliti. Kalau perlu, kalian baca 1-2 kali, sampai 2 kali. Ya, karena apabila kita menyimpulkan, kita harus paham betul teks yang kita baca. Setelah itu, dari teks yang sudah kalian baca, buatkan ide pokok atau tuliskan ide pokok atau pokok pikiran dari paragraf tersebut. Ya, jadi Ibu Guru tulis ya. Jadi menyimpulkan teks bacaan ya, yang pertama yaitu yang pertama kalian baca teks dengan teliti. Dengan teliti atau seksama. Oke. Yang kedua, siapa yang masih ingat? Ya, sudah lupa. Yang kedua, apa? Ya, yang kedua, dalam menyimpulkan teks, tentukan ide pokok atau pokok pikiran. Pokok pikiran dari paragraf. Ya. Setelah kalian menuliskan atau kalian sudah tentukan ide pokok dari paragraf tersebut, yang terakhir kalian bisa mengembangkan ide pokok tersebut. Ya. Oke. Sekarang kalian sudah bisa mulai untuk menyimpulkan teks bacaan tadi, ya. Tadi teks bacaan ada berapa paragraf? Ada 5. Berarti kalian dari masing-masing teks paragraf tersebut bisa kalian simpulkan dari setiap paragraf yang ada. Oke? Ibu Guru tunggu, Ibu Guru kasih waktu. Waktu kalian untuk berpikir ya, untuk mengingat kembali teks bacaan tadi. Jadi iya, siapa yang sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa presentasikan di sini, bisa nelpon, Ibu, saya sudah bisa menyimpulkan isi bacaan tadi. Ya. Jadi tadi Bu Guru sampaikan yaitu apabila kita ingin menyimpulkan teks bacaan, yang harus kita lakukan yang pertama baca teks itu dengan baik, dengan teliti, dengan seksama. Ya, bisa baca sampai 1-2 kali agar kita bisa paham betul apa isi teks tersebut. Setelah itu, ya, menuliskan ide pokok dari paragraf tersebut. Dan yang terakhir, mengembangkan ide pokok tersebut. Oke, sudah ada yang bisa?
bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan isi teks bacaan tadi? Bu Guru tunggu. Kalau tidak ada, oke, Bu Guru akan tampilkan di slide ini, ya, Ibu Guru akan bantu yang di rumah bisa membacanya sehingga tahu apa kesimpulan daripada teks bacaan tadi. Ya. Oke, kita lihat. Ya, berdasarkan teks pada bacaan Hari Air Dunia dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Dalam paragraf pertama, yaitu air bersih adalah air yang aman dan sehat untuk dikonsumsi manusia. Ya, siapa yang betul atau bisa mendekati? Ya, silakan kalian cocokkan jawaban kalian dengan teks dengan yang sudah kalian tuliskan, dengan teks yang sudah Ibu Guru tulis ini, ya, kesimpulan yang sudah Ibu Guru buatkan. Oke, yang kedua, air bersih penting untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup pada umumnya dan manusia pada khususnya. Manfaat air bagi kehidupan manusia antara lain untuk minum, masak, kebersihan diri, mencuci pakaian, membersihkan rumah, keperluan rumah tangga, sanitasi, dan juga irigasi. Ya, itu adalah kesimpulan daripada bacaan teks yang paragraf pertama dan paragraf kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk paragraf 3 dan 4. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulan daripada paragraf ketiga yaitu ketersediaan air bersih bisa mengganggu karena tindakan-tindakan berikut, yaitu banyak pohon ditebangi, pembuangan sampah dilakukan secara tidak bertanggung jawab, perubahan fungsi lahan hijau menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Perubahan fungsi, yang keempat adalah akibat kekurangan air bersih, antara lain penduduk di daerah perdesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari dan gagal panen. Oke. Yang terakhir di paragraf kelima adalah contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih adalah membuat lubang resapan untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. B. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. C. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, paham ya? Udah pada paham ya untuk menuliskan kesimpulan daripada teks bacaan. Jadi yang harus kalian lakukan sekali lagi adalah membaca teks tersebut dengan baik, kemudian menuliskan ide pokoknya dan mengembangkan ide pokok. Oke, kita akan lanjutkan berikut. Ada lagu di sini. Keluar lagu. Masih di slide. Ya, play di. Ibu Guru akan memperdengarkan lagu
ya. Mungkin lewat ini boleh slide sini dari kamera, dari HP, ya. Iya. Oke, iya. Silakan kita bernyanyi, ya. Oke, baik anak-anak di rumah, anak-anakku sayang. Jadi tadi adalah lagu berjudul Aku Cinta Lingkungan. Nah, lagu tadi itu bernada dasar C sama dengan Do, ya. Jadi nada dasar adalah nada pertama yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan susunan nada dalam sebuah tangga nada. Berdasarkan jenisnya, tangga nada dasar dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tangga nada natural, tangga nada berkres, dan tangga nada bermol. Nah, nada dasar natural adalah nada dasar yang tidak menurunkan atau menaikkan jarak antar nada dalam penyusunannya. Dengan istilahnya yaitu nada dasar Do sama dengan C. Kemudian pemakaian tanda aksidental berfungsi sebagai petunjuk nada dasar. Tanda aksidental ini berlaku untuk semua tingkatan not senama pada seluruh bagian para nada kecuali perubahan nada dasar. Ya, jadi tangga nada adalah merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, jadi ini Ibu Guru perlihatkan ya seperti ini, nada do sama dengan C. Jadi ini adalah nada natural. Nah, setelah diberikan tanda kres ya, atau di sini adalah do sama dengan G.
Kita lihat, kalau kita lihat tadi di nada dasar tadi itu do sama dengan C, nada G berada pada garis kedua. Jadi kita mulai menuliskan kalau nada dasarnya adalah do sama dengan G, berarti mulai dari nada G. Nada G tadi berada pada garis kedua. Nah, yang berikut adalah do sama dengan F. Jadi nada do sama dengan F, ya. Tadi nada F itu berada pada spasi yang pertama. Jadi dimulai, jadi penulisannya itu mulai untuk not baloknya ditulis pada spasi yang pertama. Oke, jadi ini sekedar kalian menambah wawasan. Crash ya, tanda crash seperti ini ya, seperti tanda pagar dan mol B adalah salah satu dari macam tanda kromatis. Crash adalah tanda untuk menaikkan not sebanyak setengah nada yang diberi akhiran is. Mol adalah tanda untuk menurunkan not sebanyak setengah nada yang diberikan akhiran s. Oke, kita lanjutkan ya, karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Jadi nanti kalian tugas-tugasnya ini diberikan kepada gurumu di sekolah, nanti guru akan memeriksa. Nah, sekarang ibu guru akan memberikan soal dulu ya. Soal bisa kalian lihat ya, soalnya ada di layar televisi ini ya. Oke, yang pertama, hak dan kewajiban terhadap air hendaknya dilakukan secara seimbang. Bagaimanakah cara pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap air seimbang? Hak dan kewajiban itu bisa seimbang. Yang kedua, silakan bisa kalian baca semuanya. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau misalnya agak kecepatan, nanti bisa kalian bisa mengulang, menonton lagi ya. Ada kok diputar. Oke. Nah, sekarang kita refleksi kegiatan kita pada hari ini ya. Bisa kalian ceritakan apa yang kamu dapat dari kegiatan pembelajarannya. Nah, sekarang ibu guru bantu untuk merefleksi ya. Jadi hal-hal yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu adalah kewajiban terhadap ketersediaan air bersih, antara lain mematikan keran air saat tidak dipakai, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian hutan dari penebangan liar, mengadakan penghijauan di lingkungan sekitar rumah. Yang berikut hak terhadap ketersediaan air bersih, antara lain terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, untuk minum, dan untuk mencuci, membersihkan peralatan rumah tangga. Yang ketiga adalah pembelajaran kita hari ini adalah membuat kesimpulan dari bacaan. Yang keempat, mempelajari tangga nada. Yang kelima, bernyanyi lagu Aku Cinta Lingkungan dengan tempo dan nada yang sesuai. Silakan kalian berlatih ya, lagu tadi tentang Aku Cinta Lingkungan. Kalaupun mungkin agak tidak sempat mengikutinya, kalian bisa mengulang kembali, memutar kembali di akun daripada Memosa lewat FB. Nah, materi pada pertemuan selanjutnya tentang sumber energi alternatif dan pelestariannya, kemudian juga membuat poster. Nah, sebagai persiapan, tolong pelajari, cari sumber-sumber bacaan yang terkait dengan materi berikut sehingga kalian dapat belajar dengan baik. Oke. Ilmu akan bermanfaat apabila digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, oke. Kira-kira sampai di sini ya pertemuan kita pada hari ini bersama saya, Ibu Yanti. Ibu Guru, mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada yang tidak berkenan. Sekali lagi, tugas-tugas yang sudah Ibu Guru berikan
Kalau tadi kurang, kalian tidak sempat mengikutinya, bisa kalian tonton lagi lewat akun Memosa dan juga akun Pendidikan Kota Gorontalo. Nah, pemirsa Memosa TV dan adik-adik di rumah, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Sekian dan terus jaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.